Pak Jenderal, Pak Jenderal, penelo pelengkui cocok teror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Dalam 2 episode terakhir, saya membahas mengenai penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Dalam pembahasan tersebut, kita selalu menyebut-nyebut nama Raden Patah, yaitu Raja Kasultanan Demak, yang berperan penting dalam proses Islamisasi tersebut. Kini saatnya kita membahas mengenai runtuhnya Kerajaan Demak. Kerajaan Islam ini oleh kalangan Wali Songo awalnya digadang-gadang akan menjadi kerajaan yang berusia lama, setidaknya seperti Majapahit. Namun faktanya Kerajaan Demak hanya berdiri dari tahun 1481 dan berakhir pada tahun 1568 ketika Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya memindahkan Kerajaan Demak ke Pajang. Konflik di Kerajaan Demak sendiri dimulai ketika Sultan Trenggono, Raja Demak ketiga, meninggal dunia. Ia meninggal dunia saat melakukan penyerangan ke Panarukan. Sekarang Panarukan itu Situbondo ya, yang saat itu masih dikuasai oleh Kerajaan Blambangan. Sejak itu terjadilah perang saudara antara Sunan Prawoto, anak Sultan Trenggono, dengan Aryo Penangsang, anak Pangeran Sekar Sedolepen. Sebenarnya Aryo Penangsang ini sudah lama menaruh dendam kepada Sunan Prawoto ketika Sunan Prawoto membunuh Sekar Sedolepen yang dianggap menjadi penghalang naik tahtanya Sultan Trenggono. Di tengah perang saudara itu, ternyata Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo ikut andil. Mereka, para anggota Wali Songo ini, saling mendukung murid-muridnya sehingga konflik semakin panas, semakin membara. Namun sebelum membahas mengenai runtuhnya Kerajaan Demak, mengenai robohnya Kerajaan Islam ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Tak lupa saya selalu mendoakan kepada kawan-kawan semua agar selalu sehat, bahagia, murah rezeki, dan dimudahkan dalam urusannya. Khusus di bulan puasa ini diberi kesehatan agar bisa menjalankan ibadah sampai akhir bulan nanti. Amin amin ya robbal alamin. Kita mulai pembahasan ini dengan sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Dalam buku Babat Tanah Jawi dikisahkan bahwa Raden Patah atau Jinbun berangkat ke Pulau Jawa dari Palembang ya ini. Itu sekitar tahun 1474. Kemudian Raden Patah ini berguru kepada Sunan Ampel. Setelah mendapat ilmu yang dirasa mencukupi, ia membuka wilayah di Bintoro di Demak untuk mengembangkan komunitas Muslim. Majapahit gerah dengan aktivitas komunitas Muslim di Bintoro ini. Maka Raja Prabu Brawijaya V mengirim utusan salah satu anaknya untuk menemui pemimpin komunitas Muslim tersebut. Setelah tahu bahwa pemimpin komunitas itu adalah Jinbun atau Raden Patah, yang tak lain adalah anaknya Prabu Brawijaya V, maka wilayah tersebut justru diberikan kepada Raden Patah, sehingga Raden Patah bergelar
Adipati Natapraja. Dalam buku The History of Java karangan Thomas Stamford Raffles, Thomas Stamford Raffles ini gubernur jenderal pada masa itu. Kerajaan Demak ini berdiri pada tahun 1481. Siapa sebenarnya Raden Patah? Mengapa namanya berbau Cina, yaitu Jin Bun? Jin Bun ini adalah anak Prabu Brawijaya V dengan putri Cina yang bernama Xiu Banci. Xiu Banci sendiri saat hamil 7 bulan diserahkan kepada Adipati Palembang yang bernama Arya Damar. Adipati Palembang ini saat itu juga sudah memeluk Islam, dan putri Cina ini sebelum menikah dengan Prabu Brawijaya V juga seorang Muslim. Mengapa Xiu Banci diserahkan kepada Arya Damar saat hamil? Gara-garanya salah satu istrinya Prabu Brawijaya, yaitu Putri Campa, cemburu terhadap kehadiran putri Cina. Saat itu Putri Campa juga sedang hamil 3 bulan. Ia mengaku sering bermimpi Xiu Banci ini atau putri Cina ini memangku rembulan, dan ini dalam penafsiran Putri Campa dianggap akan mengganggu anak keturunannya dari Putri Campa, sehingga ia minta Putri Cina untuk diungsikan, dan akhirnya diberikan kepada Arya Damar tadi. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, kerajaan Demak yang dirintis oleh Raden Patah tadi berkembang dan menjadi kekuatan baru di Nusantara. Pada masa pemerintahan Raden Patah, kerajaan Demak sudah mengadakan perlawanan dengan Portugis yang saat itu menduduki Malaka dan ingin mengganggu kerajaan Demak. Perlawanan melawan Portugis ini telah dilakukan sejak Raden Patah dan terus diperjuangkan, terus dilakukan meskipun Raden Patah sudah meninggal dunia pada tahun 1518. Setelah Raden Patah meninggal dunia, kedudukannya sebagai Raja Demak diganti oleh Pati Unus. Pati Unus ini dikenal sebagai panglima perang yang gagah berani. Ia pernah memimpin perlawanan terhadap Portugis di Malaka saat usia 17 tahun. Bayangkan, usia 17 tahun sudah memimpin pasukan besar berperang melawan Portugis. Sehingga Pati Unus ini mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor, artinya pangeran yang berani menyeberang ke utara untuk melakukan perlawanan terhadap Portugis. Pati Unus pernah memimpin penyerangan ke Malaka pada tahun 1512. Ia membawa 100 perahu atau jung yang merupakan sumbangan dari Semarang dan Demak. Namun yang bisa pulang ke Demak tinggal 7 atau 8 perahu. Ia harus mengakui keunggulan Portugis yang saat itu sudah memiliki persenjataan yang lengkap dan modern. Meski dari sisi jumlah Pati Unus lebih banyak, tetapi persenjataannya jauh tertinggal. Walau kalah dalam penyerangan itu, tapi nama Pati Unus tersohor ke seluruh Nusantara. Saat Raden Patah meninggal dunia, Pati Unus naik dan mengendalikan penuh kerajaan Demak. Pati Unus pun melancarkan ekspansi ke beberapa daerah di pantai utara Jawa untuk menghalau meluasnya pengaruh Portugis di tanah Jawa. Sayang pada tahun 1521 Pati Unus harus meninggal dunia karena paru-parunya bengkak. Ia hanya berkuasa selama 3 tahun. Setelah Pati Unus mangkat, tampuk kepemimpinan diteruskan oleh Sultan Trenggono. Namun sebelum Sultan Trenggono naik tahta ini terjadi untran-untran. Untran-untran itu kegaduhan, kegembaran atau keributan di mana
terjadi pembunuhan terhadap Pangeran Surowiyoto atau Sekar Sidolepen. Sekar Sidolepen ini adalah anak Raden Patah dengan selir Putri Adipati Jipang. Pembunuhan itu dilakukan oleh Sunan Prawoto, anak pertama Sultan Trenggono. Ia menganggap Sekar Sidolepen akan menjadi penghalang bagi naik tahtanya Sultan Trenggono. Karena apa? Karena Sekar Sidolepen merasa berhak menjadi raja karena ia lebih tua dari Sultan Trenggono, walau ia lahir dari selir. Sementara Sultan Trenggono merasa paling berhak karena ia lahir dari permaisuri, yaitu Ratu Asikah. Ratu Asikah ini adalah anak dari Sunan Ampel. Pembunuhan dilakukan saat Sekar Sidolepen sehabis sholat Jumat dan berjalan di pinggir kali. Disitulah terjadi pembunuhan itu sehingga disebut dengan Sidolepen. Dalam bahasa Jawa, Sido artinya meninggal dunia dan Lepen adalah kali atau sungai, artinya pangeran yang meninggal dunia di pinggir kali. Pangeran yang meninggal dunia di pinggir kali atau di sungai. Pembunuhan ini di kemudian hari akan menjadi penyebab perang saudara yang tak berkelanjutan. Nanti ini akan kita bahas di belakang. Nanti akan tiba waktunya untuk membahas perang saudara yang akarnya bermula dari pembunuhan Sekar Sidolepen ini. Kita kembali kepada masa kepemimpinan Sultan Trenggono di Kerajaan Demak. Sultan Trenggono ini berjasa besar atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawah kepemimpinannya, Demak mulai menguasai daerah-daerah di Jawa yang sebelumnya bukan wilayah Demak, seperti Sunda Kelapa dari kekuasaan Pajajaran serta menghalau tentara Portugis yang ingin merebut Sunda Kelapa tersebut. Kejadian ini terjadi pada tahun 1527. Juga menaklukkan hampir seluruh Pasundan atau Jawa Barat yang dilakukan dari tahun 1528 sampai 1540. Juga wilayah-wilayah bekas kerajaan Majapahit di Jawa Timur seperti Tuban yang dikuasai pada tahun 1527. Kemudian Madura pada tahun 1528, Madiun tahun 1529, Surabaya dan Pasuruan tahun 1527 sampai tahun 1529. Juga menguasai Kediri tahun 1529, Malang pada tahun 1529 sampai 1545, dan juga berhasil menaklukkan Blambangan, kerajaan Hindu terakhir di wilayah timur Pulau Jawa. Sultan Trenggono meninggal dunia pada tahun 1546. Menurut catatan Manuel Pinto ini orang Portugis yang bergabung dengan pasukan Banten dan ikut membantu kerajaan Demak dalam melakukan penyerangan ke Panarukan. Terjadinya pembunuhan terhadap Sultan Trenggono diawali ketika Sultan Trenggono melakukan penyerangan terhadap Panarukan atau Situbondo yang saat itu di bawah kekuasaan kerajaan Blambangan. Dalam peperangan itu, Sunan Gunung Jati membantu pengiriman 7.000 pasukan gabungan dari prajurit Cirebon, Banten, dan Jayakarta yang dipimpin oleh Fathahillah. Manuel Pinto bersama 40 orang temannya terlibat sebagai anggota dari pasukan Banten. Dikisahkan pasukan Demak sudah mengepung Panarukan selama 3 bulan, namun belum berhasil menaklukkan wilayah tersebut. Suatu ketika Sultan Trenggono
mengadakan musyawarah atau rapat dengan para adipati untuk melakukan serangan berikutnya. Ia menyusun bagaimana strategi yang tepat agar bisa cepat-cepat menguasai Panarukan. Saat rapat berlangsung, anak Bupati Surabaya, seorang bocah berusia 10 tahun, dia ikut di situ tapi sebagai pembantu, jadi sebagai pesuruh. Misalkan adipati butuh minuman atau apa, anak ini, bocah ini yang akan melayani. Tapi anak ini sangat tertarik dengan jalannya rapat. Ya maklumlah, anak 10 tahun masa itu, kalau anak prajurit itu sudah dilatih dengan ilmu-ilmu bela diri dan strategi-strategi perang, sehingga ketika ia melihat langsung bagaimana raja memimpin rapat dan menyusun strategi, ia pun sangat tertarik dan tidak pergi dari area rapat. Sultan Trenggono yang tahu anak itu nggak pergi, dia memperingatkan kepada bocah itu untuk segera pergi. Namun sang bocah tidak mendengar, entah tidak mendengar atau tidak mau pergi. Yang pasti anak Bupati Surabaya itu tetap berada di ruang rapat. Hal ini membuat Sultan Trenggono murka. Ia langsung menghantam bocah itu. Tapi apa yang terjadi? Bocah yang punya naluri berperang ini langsung mengeluarkan pisau dan menusuk dada Sultan Trenggono. Sultan Trenggono pun meninggal dunia. Jenazahnya dibawa pulang ke Demak. Akibat Sultan Trenggono meninggal dunia ini, terjadilah kekosongan kekuasaan di Kerajaan Demak. Untuk mengisi kekosongan itu, pada tahun 1546, Sunan Giri dengan sesepuh Kerajaan Demak sepakat untuk mengangkat putra sulung Sultan Trenggono, yaitu Sunan Prawoto, sebagai raja di Demak. Ia menjadi raja keempat dengan gelar Sultan Shah Alam Akbar Jimbuningrat IV. Sunan Prawoto dinobatkan sebagai raja karena ia merupakan keturunan langsung dari Sultan Demak ketiga, yaitu Sultan Trenggono. Pelantikan Sunan Prawoto ini menjadi Raja Demak membuat Aryo Penangsang geram. Ia geram, ia kecewa karena pembunuh ayahnya berhasil menjadi raja, berhasil menjadi pemimpin tertinggi di Kerajaan Demak. Aryo Penangsang merasa lebih berhak menduduki tahta tersebut karena Aryo Penangsang beranggapan bahwa yang berhak menjadi raja dulu menggantikan Pati Unus adalah Sekar Sidolepet, bukan Sultan Trenggono, karena Sekar Sidolepet ini adalah lebih tua daripada Sultan Trenggono. Pati Unus, seperti saya sebutkan tadi, memimpin Kerajaan Demak dari tahun 1518 sampai 1521. Karena merasa sebagai kakak dari Sultan Trenggono, maka Aryo Penangsang beranggapan ayahnya yang lebih berhak menjadi raja, dan ia pun sampai saat itu beranggapan bahwa juga berhak menjadi raja. Oleh karena itu, Aryo Penangsang berusaha merebut kursi kepemimpinan di Kerajaan Demak. Saat memimpin Kerajaan Demak, Sunan Prawoto ini memindahkan ibu kota dari Bintoro di Demak ke Bukit Prawoto di Desa Prawoto, Sukojiwo, Pati. Dalam mengemban tugas pemerintahan di Kerajaan Demak, Sunan Prawoto dianggap lemah, terutama ketika berurusan dengan masalah politik kerajaan. Salah satu buktinya adalah Sunan Prawoto lebih memilih jalan hidup sebagai ulama daripada menjadi seorang raja. Menurut catatan Manuel Pinto, orang Portugis tadi, Sunan Prawoto berencana untuk mengislamkan seluruh Jawa dan ingin berkuasa seperti halnya Sultan Turki. Namun rencana itu tak pernah menjadi kenyataan.
keinginan Sunan Prawoto hanya sebatas mimpi karena ia lebih mementingkan urusan agama daripada urusan politik. Akibat ketidakseriusan Sunan Prawoto dalam memimpin kerajaan Demak, banyak wilayah bawahan Demak yang akhirnya memisahkan diri seperti Banten, Cirebon, Surabaya, dan Gresik. Mereka ini melepaskan diri dari cengkraman atau dari kekuasaan Demak. Manuel Pinto mulai memiliki catatan mengenai lemahnya sang raja tersebut. Suatu ketika Sunan Prawoto ingin menaklukkan Makassar dan menutup jalur perdagangan beras di Malaka. Tapi Manuel Pinto berhasil membujuk dan menggagalkan rencana itu. Hal ini menunjukkan bahwa Sunan Prawoto sebagai seorang raja lemah dan mudah dipengaruhi oleh pihak lain. Teman-teman, karena ini ceritanya masih panjang, maka akan saya bagi menjadi dua bagian. Di bagian kedua nanti saya akan membahas mengenai dendam Aryo Penangsang sampai wafatnya Aryo Penangsang serta lahirnya Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hatiwijaya atau Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggono. Di bagian pertama ini saya akhiri dulu, nanti kita lanjutkan di babak kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.